Bab 731. Berapa banyak sumber daya yang dapat dialokasikan oleh keluarga atau sekte Anda di masa depan bergantung pada kontribusi Anda di sini. Jadi jika Anda tidak ingin tim Anda pergi tanpa apa-apa, Anda harus lebih serius. Selanjutnya, perwakilan Kapten Julia akan mengirimkan beberapa dokumen yang merinci pengelompokan Anda dan provinsi mana yang akan menjadi tanggung jawab Anda. Jules, berikan mereka dokumennya. David menoleh ke Julia di belakangnya. Ya, Kapten, jawab Julia. Julia melangkah mundur dan membagikan dokumen itu kepada semua orang. Informasi yang Anda miliki merinci tim tempat Anda berada dan bidang yang Anda hadapi. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya sekarang dan kami akan segera menyelesaikannya. Jika Anda tidak menyebutkan mereka sekarang, itu berarti Anda telah menyetujuinya. Saya harap ketidakharmonisan tidak akan terjadi lagi di masa depan. David memandang hampir 100 orang kuat di bawah dan berkata, Kapten, saya ingin bertanya apakah kita bisa mengubah area yang menjadi tanggung jawab kita. Seseorang berdiri dan bertanya. Bisa, tapi Anda tidak bisa beralih ke area di mana kekuatan Anda akan muncul kembali. Jangan sampai Anda mulai membuat kesepakatan rahasia atau tidak jujur dengan tim Anda sendiri. Kamu ingin pindah kemana? Tanya Daud. Lalu kenapa kamu satu grup dengan kami? Aku kaptennya, jadi tidak bisakah aku satu grup denganmu? Karena kami berenam dimasukkan ke dalam satu kelompok, secara alami kami akan ditugaskan untuk memecahkan masalah-masalah penting. Saya hanya khawatir Anda akan menyeret kami ke bawah dan kami harus menugaskan seseorang untuk melindungi Anda. Siapa yang akan bertanggung jawab jika misinya gagal? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu padamu? Begitu dia mengatakan itu, suasana di tempat kejadian menjadi sedikit hidup. Semua orang memandang David dengan mengejek. Mereka sangat tidak yakin pemuda berusia awal 20-an seperti David akan menjadi kapten mereka. David memandang lelaki tua yang menanyainya. Tak mau kalah, lelaki tua itu kembali menatap David. Keduanya saling menatap selama beberapa detik. Yang lain memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Di saat yang sama, mereka juga dibuat bingung dengan kelakuan lelaki tua itu. Ketika mereka datang ke sini, mereka diperingatkan oleh keluarga dan sekte mereka untuk tidak berkonflik dengan Daud. Sekalipun mereka tidak puas, mereka harus menahan diri. Pasalnya, status David di Summerland sangat tinggi. Mereka tidak bisa menyinggung perasaannya, setidaknya sampai mereka yakin Mason sudah mati. Meski ada rumor bahwa Mason telah meninggal, semua orang hanya berspekulasi dan tidak ada yang mau memastikannya. Jadi, tidak ada seorang pun yang mau menjadi orang pertama yang melangkah maju. Namun, begitu Mason dipastikan tewas, tim disiplin Summerland akan menjadi lelucon karena tidak mungkin menahan kekuatan seperti itu. Membanting. David, apa maksudnya? Kata lelaki tua itu sambil membanting tangannya ke atas meja dan berdiri dengan marah. Kamu tahu apa maksudnya? Pikirkan baik-baik. Saya akan memberi Anda 10 detik untuk memikirkannya. Suasana di lokasi kejadian menjadi mencekam karena diam-diam orang merasa marah. Orang tua itu memandang David dengan keraguan di hatinya. Haruskah dia bekerja sama dengan Summerland untuk mengepung dan menghancurkan keluarga Dominic? Atau terus bekerja sama dengan keluarga Dominic untuk membunuh David di sini. David jelas sudah tahu tentang lelaki tua yang bekerja dengan keluarga Dominic, tapi dia mengatakan ini untuk memberinya kesempatan. Namun, keluarga Dominic mengatakan bahwa Mason pada dasarnya sudah mati, dan segera, pasukan asing yang bermusuhan akan datang menyerang dan menduduki Summerland. Ketika saatnya tiba, Summerland akan berada dalam kekacauan. David sedang berdiri 10 meter darinya saat itu. Dia hanya seorang Dragon Ranker papan atas jadi dia tidak punya ruang untuk bersaing di depannya. Bab 733. Karena lelaki tua yang setengah jalan menuju Gatreng bertanya kepada David, orang-orang yang hadir merasa bahwa keadaan darurat mungkin terjadi hari ini. Benar saja, orang-orang ini bermaksud membunuh David. Banyak orang merespons. Misalnya, beberapa master yang setengah jalan menuju Gatreng. Mereka duduk di sebelah lelaki tua itu, dan jika dia bergerak, mereka dapat dengan mudah menghentikan lelaki tua itu. Namun, tidak ada yang berniat pindah.
Mereka hanya diperingatkan untuk tidak menyinggung perasaan Daud, tidak untuk menyelamatkannya. Ketika Summerland menyelidiki masalah tersebut, mereka tahu bahwa kejadian itu terjadi terlalu tiba-tiba dan mereka tidak dapat bereaksi. Selain itu, jika David bahkan tidak bisa menangani masalah ini sendirian, mengapa dia harus menjadi kapten mereka? Saat lelaki tua itu mengambil tindakan, dia terus-menerus memperhatikan beberapa orang yang setengah jalan menuju Gathering di sekitarnya. Orang-orang ini mewakili kekuatan mereka masing-masing, dan ketika masa-masa sulit sedang terjadi di Summerland, masuk akal jika mereka tidak mengambil tindakan. 1. Saat ini, David berdiri di sana tampak ketakutan. Sepertinya dia tidak punya niat untuk melawan atau melarikan diri. 8 Dragon Ranker teratas mengikuti. Keras, serangan orang tua itu mendarat pada David. Namun kemudian, kegembiraan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi kepanikan. 8 Dragon Ranker teratas juga tiba tak lama setelahnya. Mereka mengepung David di tengah dan mulai menyerang David. Semua orang yang hadir menatap lurus ke depan. Ketika mereka melihat David dikalahkan bahkan tanpa perlawanan, mereka tahu pertarungan ini telah berakhir. David pasti akan mati. Bab 734. 3 detik kemudian. Apa? Ada yang salah? Mengapa orang-orang ini tidak mengejar dan membunuh David? Mengapa mereka masih dalam posisi bertarung? Bukankah seharusnya mereka lari? Ketika semua orang ragu, ledakan, energi yang kuat tiba-tiba meletus. Beberapa orang dari dunia bawah tersapu oleh angin kencang. Hal ini diiringi dengan beberapa jeritan kesakitan. Kemudian, mereka hanya bisa melihat 8 puncak Dragon Ranker terbang mundur sambil memuntahkan darah ke udara. Akhirnya mereka terjatuh ke tanah dan pingsan. Ini sama sekali tidak pernah terjadi. Sungguh menakjubkan. Ini sungguh menakjubkan. Inikah sebenarnya kekuatan orang nomor 1 di kalangan generasi muda Summerland? Ironisnya, mereka masih meremehkan David beberapa waktu lalu. Tampaknya David telah berbohong kepada semua orang. Aku sudah bilang aku ingin memberimu kesempatan karena aku tahu tidak mudah bagimu untuk mencapai setengah jalan menuju Gathering di usia tuamu. Tapi, sayang sekali kamu tidak mengapresiasinya, kata David. Dia telah memperhatikan sesuatu yang mencurigakan pada orang-orang ini sebelumnya. Dengan kekuatan pikirannya yang kuat, tindakan orang-orang tersebut tidak dapat disembunyikan dari akal sehatnya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan niat membunuh mereka di bawah kekuatan pikiran David yang kuat. Secara kebetulan, dia bisa menggunakan orang-orang ini untuk membangun gengsi. Bab 735. Namun, tangan David yang besar masih seperti penjepit besi. Itu mencekik lehernya begitu erat sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Dia hanya bisa membuat beberapa suara di tenggorokannya. Setelah beberapa detik, David melanjutkan, "Kamu tidak menjawab. Kamu sangat keras kepala. Awalnya, saya ingin memberi Anda kesempatan untuk hidup. Karena kamu tidak menghargainya, maka kamu harus pergi ke neraka dulu. Keluarga Dominic akan segera menemanimu." Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba meronta dengan keras. Dia ingin mengingatkan David, "Kau mencekikku jadi itu sebabnya aku tidak berbicara. Saya ingin hidup, saya ingin menjelaskan." Retakan. David mematahkan leher lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Seorang master setengah jalan menuju Gathering telah jatuh. Orang-orang di tempat kejadian semua tercengang ketika mereka melihat ini. Semua orang bergidik. Apakah dia bahkan memberinya kesempatan? Dia mencekiknya sampai dia tidak bisa bicara, namun dia masih bertanya. Ketika dia bertanya kepada lelaki tua itu, dia masih mencekik leher lelaki tua itu dengan erat, jadi dia seharusnya tidak dapat berbicara. Yang berarti dia berbicara pada dirinya sendiri pada saat itu. Dia masih penasaran mengapa lelaki tua itu memiliki integritas yang begitu kuat. Apakah dia tidak takut mati? Sekarang dia memikirkannya, lelaki tua itu harus mencoba berbicara untuk menyelamatkan hidupnya dan itu bisa dirasakan dalam perjuangannya yang intens. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Sialan, aku terlalu ceroboh. Tapi apapun, bagaimanapun juga dia sudah mati. Karena dia ingin membunuhku, dia harus bersiap untuk dibunuh sebagai balasannya.
David tidak merasakan sedikitpun penyesalan karena telah membunuh orang seperti itu. Namun, dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia baru saja melakukan kesalahan. Bab 736. Setelah dia melihat semua orang yang menyetujui kepala dan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pendapat, David melanjutkan, karena semua orang tidak memiliki pendapat, maka Anda harus mengikuti pengelompokan Anda dan langsung menemui Menteri Kabinet Provinsi setempat setelah Anda tiba di lokasi yang ditugaskan. Mereka akan mengatur penginapan Anda dan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Saya harap Anda akan menganggap ini serius. Bagaimanapun, ini terkait dengan kehidupan Anda. Anda semua akan menjalankan tugas bersama. Jika Anda terdiri dari 10 Dragon Ranker puncak dan 1 Dragon Ranker akhir di samping senjata, masih akan ada kesempatan bagi Anda untuk melarikan diri bahkan jika Anda bertemu seseorang setengah jalan menuju Gatreng. Jika Anda menghadapi situasi di mana Anda tidak dapat mengalahkan lawan, laporkan dengan cepat dan kami akan menemukan cara untuk mengatasinya. Juga, jika saya mengetahui bahwa Anda telah berkolusi dengan keluarga Dominic dan Star Alliance untuk mengganggu Summerland, jangan salahkan saya karena kejam karena mencabut keluarga dan sekte di belakang Anda. Jangan meremehkan kekuatan Summerland. Karena Summerland dapat menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia, ia memiliki kekuatan di luar imajinasi Anda. Adapun mereka yang setengah jalan Gatreng, aku akan mengatur tujuannya nanti. Setelah David selesai berbicara, dia melirik semua orang yang hadir. Setiap orang yang dilihat David merasa terganggu di punggung mereka. Menatap Wali Gatreng sedikit tidak nyaman. Kapten Liddell, yakinlah. Karena kami di sini, kami memiliki kepercayaan mutlak pada Summerland dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas negara. Bagaimanapun, saya juga seorang Summerlander. Ketika sebuah negara jatuh ke dalam aib, semua orang akan dikutuk. Seorang pria parubaya dari keluarga raja, yang juga setengah jalan menuju Gatreng, berdiri dan berkata, "Ya, yakinlah, Kapten Liddell, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas Summerland." Semua orang menjawab dengan keras. Saat ini, sikap semua orang terhadap David telah berubah total. Dari ketidaktaatan dan pelanggaran awal hingga ketakutan dan teror saat ini. Bahkan seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng tidak dapat memiliki kesempatan untuk melawan dan langsung terbunuh. Jadi bagaimana mereka berani mengungkapkan pikiran mereka? Di antara puluhan pasukan yang hadir, kebanyakan dari mereka hanya memiliki orang-orang setengah jalan menuju Gatreng di keluarga mereka, dan sangat sedikit dari mereka yang memiliki wali Gatreng. Dengan kekuatan baru yang ditunjukkan David, dia bisa menghancurkan sebagian besar kekuatan di sini sendirian. Rupanya Summerland tidak menebarkan yang terlihat di permukaan. Awalnya, mereka mengira hanya ada 3 penjaga peringkat dewa, dan begitu Mason meninggal, hanya akan ada 2. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk melindungi Summerland. Tanpa diduga, David muncul saat ini. Selain itu, menurut informasi seputar acara akbar orang-orang terpilih yang dibawa kembali oleh pasukan utama, kemungkinan besar Master yang merupakan Gatranker yang terlambat juga seseorang dari Summerland. Dengan cara ini, meski Mason mati, Summerland masih cukup kuat dan tidak semua orang bisa melanggarnya di masa depan. Mereka bahkan mungkin bertemu dengan kematian. Apalagi, siapa yang tahu jika ada kekuatan tersembunyi di Summerland. Tampaknya tidak tepat memulai konflik dengan Summerland saat ini, jadi mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan Summerland. Ketika sebuah negara jatuh ke dalam aib, semua orang akan benar-benar hancur. Saya sangat mengagumi keluarga raja. Anda pernah membantu Summerland selama masa tersulitnya dan membantu melewati tahun-tahun yang paling menantang. Kami tidak akan melupakan ini. David menatap pria parubaya itu dan berkata. Menilai dari sedikit orang di keluarga raja yang telah dia hubungi sekarang, mereka masih relatif baik dan sopan. Mereka juga tidak sombong seperti keluarga lainnya. Meskipun orang ini telah mengamatinya hari ini, dia tidak menunjukkan rasa jijik, tetapi sebaliknya, ada apresiasi pada matanya. Rupanya Selena benar. Keluarga raja memang ingin memenangkannya. Kapten Liddell, kamu terlalu sopan. Sebagai sebuah keluarga di Summerland, kami lahir dan besar di Summerland, jadi inilah yang harus dilakukan keluarga saya,
kata pria parubaya, Benedict King, dengan rendah hati. Sebelum dia datang ke sini, saudaranya Augustus mengatakan bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendekati David. David tidak tampak kelihatannya dan mungkin menyembunyikan kekuatannya. Saat itu, Benediktus keberatan dengan gagasan itu karena David hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia mengandalkan kecepatannya untuk mengkonfirmasi ke Dragon Ranker yang terlambat sebelum membunuhnya. Semua orang di luar sana mengatakan bahwa David adalah Ranker Naga Puncak, tetapi dia tidak berpikir demikian. Dia berpikir bahwa David mungkin memiliki kekuatan dari Dragon Ranker yang terlambat dan dia hanya mempelajari beberapa gerakan tubuh dan seni bela diri yang kuat. Tentu saja, dilihat dari usianya, David memang memiliki bakat yang langka. Jadi, jika mereka bisa mendapatkan dia di pihak mereka, maka tentu saja mereka tidak akan menyerah pada kesempatan itu. Baru saja ketika David diserang, Benediktus berencana melakukan sesuatu. Namun, dia tidak sengaja melihat ekspresi David pada saat itu dan menyadari bahwa David sedang bahagia benar, itu adalah kebahagiaan. Benediktus tidak akan membuat kesalahan. Oleh karena itu, dia tidak melakukan apa-apa. Dia juga ingin melihat bagaimana David akan menangani serangan diam-diam dari seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa dan 8 peringkat naga puncak. Jika dia melihatnya dari sudut lain, jika suatu negara dapat memberi David penting seperti kapten disiplin belajar, bahkan jika dia tidak cukup kuat posisinya, dia masih dapat menangani seseorang setengah jalan menuju God Rank. Namun, hasilnya di luar dugaan Benediktus, dan terbukti apa yang dikatakan kakaknya Augustus. David menyembunyikan kekuatannya dan dia menyembunyikannya sangat dalam. Dia adalah wali peringkat dewa, yang tidak diharapkan siapapun. Siapapun yang akan merasakan tekanan besar ketika mereka menghadapi wali peringkat dewa kecuali mereka sendiri juga merupakan wali peringkat dewa. Oleh karena itu, Benediktus harus rendah hati kepada David, yang juga membuatnya ingin mengikat David. Lagi, anak ini terlalu berbakat, dan dia layak untuk diinvestasikan. Saya harap semua orang di sini bisa belajar dari keluarga raja. Inilah yang harus dilakukan oleh keluarga dari Summerland daripada terus-menerus memikirkan bagaimana mendapatkan sebagian dari Summerland. Saya memberitahu Anda sekarang bahwa Anda dapat menyimpan apa yang ingin diberikan Summerland kepada Anda, tetapi jika Summerland tidak ingin memberi Anda, tidak ada yang dapat mencurinya. Jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Semuanya, Anda harus pergi ke lokasi yang ditugaskan oleh Wakil Kapten Stefani kepada Anda. Selanjutnya, semua orang bubar dan pergi ke posisi yang ditugaskan. 5 orang yang setengah jalan menuju God Rank akan tetap berada di ibu kota. Mereka tidak memiliki tempat yang menjadi tanggung jawab mereka. Namun, mereka akan keluar jika terjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Ibu kotanya berada di pusat Summerland sehingga mereka selalu dekat. Suatu hari, David tiba di Bandara Internasional Ibu Kota. Dia ada di sini untuk menjemput Pearl. Pearl akhirnya mengakhiri penerbangannya selama 2 hari karena dia ingin kembali setelah menyelesaikan urusannya. Sebagai bos Islik Capitals, David perlu menyambut kembali kontributor besar ini. Awalnya, David ingin menjadikan ini sebagai acara akbar. Dia ingin meminta semua eksekutif senior Islik Capitals di Capital City untuk datang dan menggantungkan beberapa spanduk untuk menyambut kembalinya Pearl. Pada akhirnya, Pearl menolak tidak peduli seberapa keras dia berusaha meyakinkannya. Dia hanya meminta David untuk datang menjemputnya sendirian dan yang lainnya tidak boleh datang. Makanya, David hanya bisa datang sendiri. Bab 737. David tiba di sana tepat ketika pesawat Pearl mendarat. Tidak lama setelah dia tiba, penerbangannya pun tiba. Dia berdiri menunggu di pintu keluar penumpang. Segera ia melihat seorang wanita jangkung dan berpakaian gaya dengan kacamata hitam lebar menutupi separuh wajahnya berjalan keluar sambil menyeret koper. David menghampirinya, ingin mengambil koper itu dari tangan wanita itu. Tak disangka, wanita itu melemparkan koper yang ada di tangannya dan memeluk David dengan erat. David sedikit malu karenanya. Dia kemudian dengan cepat mendorong Pearl menjauh dan berkata, "Ada banyak orang di sini. Aku tidak takut, jadi apa yang kamu takutkan?"
Pearl berkata dengan sedikit tidak senang. Ayo, kita akan bicara ketika kita kembali. David meraih Pearl dengan satu tangan dan mengangkat koper dengan tangan lainnya sebelum pergi. Dasar pengecut, kata Pearl hanya 3 kata sebelum mengikuti David keluar dari bandara. Pelukan keduanya menarik perhatian banyak pria dan wanita di bandara. Namun keduanya memiliki temperamen dan penampilan terbaik. Setelah masuk ke dalam mobil, Pearl melepas kacamata hitamnya. David, bagaimana kamu mengenalku? Saya memakai kacamata hitam besar. Ketika saya membelinya, semua orang mengatakan mereka tidak dapat mengenali saya, jadi saya pikir Anda juga tidak akan mengenali saya. Tidak apa-apa, kamu tidak mengecewakanku. Kamu tidak mengecewakanku setelah aku menjual jiwaku untukmu sekian lama, tanya Pearl sambil menggoyangkan rambutnya. Apa yang begitu sulit untuk dikenali? Kamu adalah orang yang paling cantik yang keluar dari seluruh pesawat, jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. Oh, aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan kamu semakin manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, dan duduk kembali. Nona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika Anda kembali setelah beberapa waktu, bukan mencoba tidur denganku. David mengejek, semua orang bilang mereka tidak bisa mengenaliku jadi kurasa kamu juga tidak akan mengenaliku. Tidak apa-apa, kamu tidak mengecewakanku. Kamu tidak mengecewakanku setelah aku menjual jiwaku untukmu begitu lama, tanya Pearl sambil mengibaskan rambutnya. Apa yang begitu sulit untuk dikenali? Kamu adalah orang yang paling cantik yang keluar dari seluruh pesawat, jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. Oh, aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan kamu semakin manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, dan duduk kembali. Nona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, tidakkah kamu akan segera mencoba tidur denganku? David mengejek, semua orang bilang mereka tidak bisa mengenaliku jadi kurasa kamu juga tidak akan mengenaliku. Tidak apa-apa, kamu tidak mengecewakanku. Kamu tidak mengecewakanku setelah aku menjual jiwaku untukmu sekian lama, tanya Pearl sambil menggoyangkan rambutnya. Apa yang begitu sulit untuk dikenali? Kamu adalah orang yang paling cantik yang keluar dari seluruh pesawat, jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. Oh, aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan kamu semakin manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, dan duduk kembali. Nona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, tidakkah kamu akan segera mencoba tidur denganku? David mengejek, Anda tidak mengecewakan saya. Kamu tidak mengecewakanku setelah aku menjual jiwaku untukmu sekian lama, tanya Pearl sambil menggoyangkan rambutnya. Apa yang begitu sulit untuk dikenali? Kamu adalah orang yang paling cantik yang keluar dari seluruh pesawat, jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. Oh, aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan kamu semakin manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, dan duduk kembali. Nona Pearl, apa kabar semua orang di luar negeri? Berpikiran terbuka, Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, tidakkah kamu akan segera mencoba tidur denganku? David mengejek, Anda tidak mengecewakan saya. Kamu tidak mengecewakanku setelah aku menjual jiwaku untukmu sekian lama, tanya Pearl sambil menggoyangkan rambutnya. Apa yang begitu sulit untuk dikenali?
Kamu adalah orang yang paling cantik yang keluar dari seluruh pesawat, jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. Oh, aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan kamu semakin manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, dan duduk kembali. Nona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, tidakkah kamu akan segera mencoba tidur denganku? David mengejek. Apa yang begitu sulit untuk dikenali? Kamu adalah orang yang paling cantik yang keluar dari seluruh pesawat, jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. Oh, aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan kamu semakin manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, dan duduk kembali. Nona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, tidakkah kamu akan segera mencoba tidur denganku? David mengejek. Apa yang begitu sulit untuk dikenali? Kamu adalah orang yang paling cantik yang keluar dari seluruh pesawat, jawab David sambil memasang sabuk pengamannya. Oh, aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan kamu semakin manis. Gadis mana yang melatihmu menjadi seperti itu? Ayo, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, dan duduk kembali. Nona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, tidakkah kamu akan segera mencoba tidur denganku? David mengejek, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, dan duduk kembali. Nona Pearl, apa kabar semua orang di luar negeri? Berpikiran terbuka. Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, tidakkah kamu akan segera mencoba tidur denganku? David mengejek, biarkan aku mencicipinya. Setelah Pearl selesai berbicara, dia bangkit dari kursi penumpang, mencium David sebelum dia sempat bereaksi, dan duduk kembali. Nona Pearl, apakah semua orang di luar negeri berpikiran terbuka? Anda baru berada di sana beberapa hari dan Anda menjadi sangat berani. Jika kamu kembali setelah beberapa waktu, tidakkah kamu akan segera mencoba tidur denganku? David mengejek. Bermimpilah. Aku tidak akan memberikannya kepadamu meskipun kamu menginginkannya. Namun, jika Anda mencoba melakukannya sekarang, saya mungkin tidak akan melawan. Bagaimana menurutmu, sayang? Maukah kamu mencobanya? Pearl menjilat bibirnya dan berkata dengan menggoda. Kali ini David terdiam. Sudah lama sekali dia tidak melihat Pearl, jadi dia ingin menggoda Pearl untuk lebih dekat dengannya. Bagaimanapun, dia telah mengatur agar Pearl pergi ke luar negeri dan dia merasa sedikit menyesal tentang hal ini. Namun, dia sama sekali tidak menyangka Pearl akan bersikap dingin padanya. Saat ini, David sedikit bahagia. Mutiara masih sama. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah Pearl menjadi lebih berani setelah keluar dari stasiun selama beberapa waktu. Dia juga tahu cara menggunakan asetnya untuk menarik perhatian orang dengan lebih baik saat ini. Pakaiannya saat ini jauh lebih baik daripada pakaiannya saat itu. Saat itu, Pearl selalu mengenakan pakaian profesional dan selalu tampil serius, bak pengusaha tangguh di lingkungan bisnis. Meski menarik dan membuat orang ingin menguasainya, kebanyakan orang tidak akan menganggapnya kotor saat melihatnya. Namun, pakaiannya saat ini berbeda. Itu menggoda dan sangat menawan. Dia menggunakan keunggulan tubuhnya dengan sangat baik. Dia yakin Pearl menarik banyak pria dalam perjalanannya ke sini. Namun, perubahan ini mungkin tidak baik bagi David. Artinya dia akan selalu tergoda dan tergoda oleh Pearl. Pada awalnya, setelah David meningkatkan fisiknya hingga batas level dewa,
orang normal bahkan tidak berada dalam kategori yang sama dengannya. Celia adalah orang normal dan tubuhnya tidak sekuat itu, jadi dia adalah gadis yang lemah dan rentan. Dia terus-menerus mengendalikan dirinya agar tidak membuat Celia lelah. Namun, hal ini sangat sulit baginya. Bab 738. Sekali kotak Pandora dibuka, akan sulit untuk ditutup. Sulit untuk menanggung apa yang telah dilakukan Amelia padanya di River City belakangan ini. Awalnya dia mengira bisa menghilangkan godaan Amelia jika dia tidak kembali ke River City, namun kini dia sudah berada di pelukan Pearl lagi. Apa namanya ini? Bagi David, kebahagiaan seperti ini sebenarnya merupakan ujian atas kemauannya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan jatuh ke dalam jurang. Nona Pearl, berhentilah menggodaku. Aku khawatir aku benar-benar tidak bisa menahan diri, kata David sambil tersenyum masam. Aku tidak memintamu untuk menghentikan dirimu sendiri. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kapan saja. Saya siap dan tidak akan menolak, jawab Mutiara penuh arti. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Bagaimana kabarmu di luar negeri, Nona Pearl? David mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Pada saat yang sama, dia menyalakan mobil dan pergi. Tidak apa-apa. Awalnya aku tidak terbiasa, tapi lama-kelamaan semakin baik. Selain itu, aku juga belajar banyak dari pergi ke luar negeri, jadi perjalanan ini sangat berharga, jawab Mutiara. Oh. Apa yang bisa kita pelajari dari luar negeri? Mari kita dengarkan. Tentu saja ada banyak. Misalnya, negara asing mendorong Anda untuk berani melakukan apapun yang Anda suka, apapun hasilnya. Masa hidup seseorang hanya beberapa dekade, jadi jangan tinggalkan penyesalan atau kamu tidak akan pernah mati. Jadi, saya memutuskan untuk lebih berani dan terus mengejar apa yang saya sukai ketika saya kembali kali ini. Pearl melihat keluar jendela dan berkata dengan suara rendah. David tersenyum kecut ketika mendengar itu. Bagaimana ini bisa terjadi lagi? Bagaimana mungkin dia tidak memahami perasaan Pearl padanya? Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Bahkan jika dia adalah seorang Gatranker puncak dan master tertinggi, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menyangkut hubungan. Dia tidak ingin menyakiti siapapun. Celia, Pearl, Sandy, Amelia, dan bahkan Selena menunjukkan kepadanya bagaimana perasaan mereka terhadapnya dengan jelas dan dia tidak ingin menyakiti satupun dari mereka. Ditambah lagi, dia hanya punya satu jadi dia hanya bisa memilih satu. Sejak dia memilih Celia, dia harus menolak semuanya dengan jelas. Namun, dia tidak bisa mengatakannya, dan dia tidak tega melihat mereka sedih atau bahkan melakukan sesuatu yang ekstrim. Saat ini, dia siap melawan Gatranker puncak daripada menghadapi orang-orang ini. Apakah ada yang lain? David menghindari pertanyaan itu. Juga, saya mendengar bahwa dunia akan menghadapi bencana. Saya tidak tahu persis apa itu. Saya baru saja mendengarnya dari seseorang dengan latar belakang yang kuat. David, tahukah kamu tentang bencana itu? Mutiara berbalik dan bertanya, di mana kamu mendengar itu? David bertanya dengan serius. Saat saya menghadiri pesta elit di luar negeri. Identitas orang yang menyebutkan hal ini sangat misterius dan mempunyai status yang sangat tinggi. Saya dapat melihat bahwa semua orang takut padanya. Apakah Anda mengenalnya? David berpikir sejenak dan menjawab, saya tahu sedikit. Itu juga disebutkan oleh orang lain. Bencana apa itu? Saya juga tidak tahu. Apakah ini akan menghancurkan seluruh umat manusia? Nona Mutiara, Anda terlalu banyak berpikir, bagaimana mungkin? Saya curiga bencana itu hanya ramalan dari beberapa nabi zaman dahulu. Itu sama sekali tidak akurat, jadi jangan khawatir, kata David sambil tersenyum. Namun, hatinya cukup berat. Semua kekuatan besar di Summerland mencatat bahwa akan ada bencana, tapi dia tidak yakin. Sekarang bahkan kekuatan misterius di luar negeri telah menyadarinya. Oleh karena itu, masalah ini menjadi sedikit serius. Apakah itu benar-benar suatu kebetulan? Atau apakah itu benar? Bab 739. Pearl pernah mendengar tentang bencana di luar negeri, yang membuat hati David sedikit berat. Namun, dia tidak memperlihatkannya. Dia hanya memberitahu Pearl untuk tidak percaya pada apa yang disebut prediksi,
tapi percaya pada sains. Namun, di dalam hatinya, ia mulai yakin bahwa malapetaka itu mungkin benar-benar menjadi kenyataan. Lagi pula, dialah pemilik sistemnya, jadi apalagi yang tidak mungkin. Kalau hanya satu atau dua orang yang mengatakannya, maka itu hanya rumor belaka, namun jika semua orang mengatakannya, maka tidak sesederhana itu lagi. Ia merasa harusnya juga memperhatikan masalah ini dan meluangkan waktu untuk mencari tahu kebenarannya. Mungkin dia benar-benar penyelamat. Sebagai orang yang berpendidikan tinggi, saya tidak terlalu percaya dengan prediksi, namun kabarnya hal ini banyak beredar di kalangan-kalangan atas di luar negeri, kata Mutiara. Itu hanya rumor saja, Nona Mutiara, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Itu hanya rumor, dan Anda tidak tahu apa-apa lagi tentangnya, jadi bagaimana bisa akurat? Berapa tahun manusia bertahan dan berapa banyak ramalan yang menjadi kenyataan? Meski begitu, berapa banyak yang menjadi kenyataan? Nubuatan hanyalah omong kosong yang dibuat oleh orang-orang yang terlalu memikirkan dirinya sendiri, David meyakinkan. Benar, tapi David, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Anda bisa menceritakan apa saja kepada saya, Nona Pearl. Pearl terdiam selama lebih dari 10 detik, dan setelah memikirkannya, dia berkata, lupakan, aku akan memberitahumu lain kali. Nona Pearl, katakan padaku, aku mendengarkan. Aku tidak ingin memberitahumu lagi, Pearl. Menolak, kalau begitu beritahu aku jika nanti kamu ingin memberitahuku lagi, jawab David. Dia berpikir, wanita berubah pikiran begitu cepat. Dia tahu Pearl sedang memikirkan sesuatu, tetapi jika dia tidak ingin memberitahunya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan pikirannya kuat, tapi dia hanya bisa mendeteksi perubahan kecil pada seseorang, dia tidak bisa mendeteksi apa yang mereka pikirkan. Jika dia bisa melakukan itu, dia tidak akan terkalahkan, tapi sayangnya, itu tidak mungkin. Keduanya tetap diam. Pearl memang mempunyai sesuatu dalam pikirannya, namun dia tidak ingin mengatakannya dan menimbulkan masalah bagi David. Itu karena dari apa yang dia ketahui selama ini, ibu kota Liga Timur milik David masih tertinggal jauh. Meskipun latar belakang David begitu dalam dan banyak hal yang tidak dia mengerti, dia tetap seperti nyamuk di depan nama belakang itu. Saat dia kembali kali ini, dia juga ingin menghindari topik tersebut. Selama dia tidak pergi ke luar negeri, dia akan baik-baik saja, jadi mengapa repot-repot memberitahu David tentang hal ini? Sekalipun David mengetahuinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dia temukan kali ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi terakhir kali di Springfield. Perbedaan keduanya sangat besar, jadi memberitahu David hanya akan menimbulkan masalah baginya. David mengantarkan Pearl ke kalangan kelas atas di ibu kota. Ini juga salah satu propertinya. Tentu saja ini yang termewah dan termahal di antara sekian banyak propertinya. Apakah ini rumahmu? Pearl bertanya saat dia masuk. Iya, aku baru membelinya belum lama ini, jawab David. Apakah kamu akan menggunakan ini untuk menyembunyikan kekasihmu? Apa yang Anda bicarakan Nona Mutiara? Belum pernah ada orang yang tinggal di rumah ini sebelumnya. Aku menyiapkannya hanya untukmu. Itu lebih seperti itu. Jika wanita lain pernah tinggal di sini sebelumnya, saya tidak ingin tinggal di sini. Itu akan menjadi kotor. Nona Pearl, bisakah kamu berhenti memikirkanku seperti itu? Jika aku ingin menyembunyikan seorang wanita, aku harus mempertimbangkanmu terlebih dahulu, bukan? Bagaimana mungkin aku masih ingin keluar mencari kekasih lain dengan wanita cantik di sisiku? David berkata tanpa daya. Bagus kalau kamu tahu, maka itu kesepakatan. Jika kamu berpikir untuk menyembunyikan seorang wanita, kamu harus mempertimbangkanku terlebih dahulu. Pearl berbaring di sofa dan berkata. Bab 740. Postur tubuhnya sungguh menggoda. Konten hak cipta novel drama, org. Pada saat itu, David hampir tidak dapat menahan diri. Dia segera memalingkan wajahnya dan berkata, Nona Mutiara, kamu harus mandi dulu. Hilangkan rasa lelahmu dan kami akan pergi makan untuk menyambutmu kembali. Tapi aku sangat lelah. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak ingin keluar? Pearl masih terbaring di sofa tanpa bergerak. Lalu,
bagaimana kalau aku membuatkanmu sesuatu? Tanya Daud. Bisakah kamu memasak? Pearl bertanya dengan rasa ingin tahu, matanya berbinar. Bagaimana anak super kaya seperti David bisa memasak? Itu hanya sebuah anekdot. Pearl sepertinya telah menemukan benua baru. Tentu saja, jangan meremehkanku. Meski rasanya tak selezat chef bintang Michelin, tapi tetap bisa dimakan, kata David bangga. Dia dulu tinggal di rumah Bibi Sally atau Bibi Diana. Untuk mendapatkan bantuan mereka, dia sangat proaktif dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Memasak tentu saja merupakan salah satu tugasnya. Awalnya hanya untuk membantu. Perlahan dia belajar banyak dan mulai melakukannya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia cukup pandai memasak di rumah. Tidak apa-apa, lakukan sesuatu agar aku bisa merasakannya. Saya ingin melihat seperti apa rasanya makanan besar yang bernilai hampir 10 triliun. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimakan semua orang, kata Pearl gembira. Kalau begitu, Nona Pearl, mandi dulu. Saya tidak ingin pindah. Kenapa kamu tidak mandi untukku, sayang? Pearl menjilat bibir merahnya dan memohon padanya. Aku akan memasak. David meninggalkan ruang tamu seperti sedang melarikan diri. Pearl terkikik setelah dia ditinggal sendirian. Dia mendapati bahwa menggoda David sangatlah menyenangkan. Orang besar dengan kekayaan bersih 10 triliun dolar hilang setelah dia merayunya. David pergi ke dapur dan membuka kulkas. Di dalam lemari es semuanya berisi bahan-bahan kelas atas. Meski dia belum pernah tinggal di sini sebelumnya, makanan di lemari es akan diganti ketika petugas kebersihan datang membersihkan tempat itu setiap 3 hari. Dengan demikian, makanan di lemari es tidak akan lebih dari 3 hari dan masih sangat segar. Inilah kehidupan orang kaya. Itu sangat mewah. David memiliki lusinan rumah di ibu kota dan jumlah yang dia gunakan untuk mengganti makanannya dalam sebulan akan sangat besar bagi orang normal. Tentu saja makanannya tidak akan terbuang percuma, dan akan dikirim ke panti asuhan. David mulai menangani materi dengan cara yang berpengalaman. Dia memasak pasta sebelum membersihkan, memotong, dan memasak sayuran. Saat David sibuk menyiapkan makanan di dapur, Pearl pergi ke kamar mandi setelah istirahat sejenak. Segera David membawa hidangan pertama ke ruang makan dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. David tanpa sadar memandang menuju kamar mandi. Kemudian, ia melihat sosok cantik terpantul di pintu kaca kamar mandi. Meski dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia masih bisa membayangkannya.